Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan kepada Bapak Tony Mirwanto selaku dosen dalam mata kuliah hubungan diplomatik ini, dan hukum diplomatik. konsuler. Kali ini kita akan membahas podcast mengenai Konvensi Wina 1961. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Afif Alfian dan ini rekan saya. Saya Angga Susetyo dan berikut rekan-rekan anggota kelompok kami. Nah, kali ini pembahasan kita seru nih, Yan. Kita akan membahas mengenai Konvensi Wina 1961. Nah, saya di sini mau menjelaskan secara singkat nih, apa sih Konvensi Wina 1961? Nah, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik itu telah diratifikasi oleh 191 negara di dunia. Itu adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar dan praktik dalam hubungan diplomatik antar negara anggotanya. Nah, konvensi ini disepakati pada konferensi PBB yang diadakan di Wina di negara Austria pada tahun 1961. Nah, konvensi ini mengatur berbagai aspek penting dari hubungan diplomatik itu sendiri. Oke, jadi pada kali ini kita membahas Konvensi Wina. Dan di dalam konvensi ini ada beberapa struktur di dalamnya yang terdiri dari 4 struktur. Yang pertama adalah cover. Bisa dilihat pada bagian cover ini memuat tentang judul konvensi tersebut, yaitu Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, dan ada tanggal disahkannya konvensi ini, yaitu 18 April 1961, dan tanggal mulai berlakunya. Untuk struktur yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan ini kurang lebih memuat dan menegaskan bahwa aturan hukum ini merupakan kelanjutan peraturan dari hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan konvensi ini. Kemudian struktur yang ketiga adalah pasal, yang mana konvensi ini memuat 53 butir pasal. Yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup ini telah dijelaskan secara tegas bahwa mereka yang menandatangani konvensi ini adalah orang-orang yang telah diberi kuasa penuh oleh pemerintahannya untuk melakukan penandatanganan konvensi. Jadi kalau bisa disimpulin, di struktur konvensi Wina ini ada 4 bagian ya. Betul. Cover, pembukaan, kemudian isi pasal dan penutupnya. Betul. Oke. Nah, selain itu, kalau tadi membahas tentang struktur, kali ini aku akan membahas mengenai substansi dari konvensi ini. Itu ada 4 juga. Oke. Nah, yang pertama itu memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan cara yang teratur, saling menghormati, dan efektif. Jadi konvensi ini juga selain berguna untuk negara anggotanya yang menandatanganin, tapi secara luas juga mempengaruhi dari negara-negara lain. Okay. Nah, yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik. Jadi memastikan perlakuan yang adil terhadap pejabat diplomatik dan menetapkan tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat. Nah, kalau di Indonesia kan ada tuh aturan mengenai diplomat. Siapa yang mengangkat, siapa yang dipilih, dan lain-lain. Nah, itu juga diterapkan juga di Indonesia dan negara anggotanya. Nah, kemudian yang ketiga, mengatur fasilitas diplomatik dan hukum terkait dengan pengiriman surat menyurat diplomatik. Jadi di sini membahas mengenai surat menyurat administrasi lah, kalau boleh dibilang. Administrasi bagaimana membuat surat, kemudian dikirim kemana dan siapa yang menerima, gitu. Yang terakhir, yang keempat, menekankan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri di negara lain. Oke, kalau tadi rekan Angga itu sudah menjelaskan tentang bagaimana substansi dari konvensi ini, berikutnya adalah bagaimana sih konvensi ini dapat diterapkan
dalam kehidupan bernegara di negara anggotanya. Eh, Apabila negara-negara ingin menjadi pihak dalam konvensi ini, maka setiap negara itu harus menerima atau menyetujui konvensi melalui proses yang dinamakan ratifikasi, sesuai dengan prosedur konstitusionalnya masing-masing. Setelah melakukan ratifikasi, negara-negara tersebut haruslah memastikan bahwa segala ketentuan dalam konvensi ini itulah disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing. Dalam hal ini, memungkinkan melibatkan pembuatan atau revisi undang-undang, peraturan, atau kebijakan dalam negeri untuk mematuhi prinsip dan ketentuan yang ada dalam konvensi. Gitu, Mas. Oh, jadi negara anggota yang menandatangani konvensi ini harus meratifikasi dulu ya. Betul. Dari bagian dari hukum nasionalnya. Betul. Biar dapat diimplementasikan. Betul. Oke. Dan berikutnya, kita juga setelah mendalami lebih lanjut, ternyata kita menemukan beberapa pasal yang kami anggap cukup penting. Ada berapa pasal tuh? Saya lupa, pokoknya ada beberapa pasal lah. Kita cantumkan di sini. Oke. Silakan. Setelah kami baca di pasal 2 penting nih. Pasal 2 tuh menjelaskan pembentukan hubungan diplomatik antar negara dan misi diplomatik permanen dilakukan dengan persetujuan bersama. Jadi negara anggota-anggota ini yang memiliki visi dan misi yang sama terhadap konvensi Wina ini harus sepakat nih mengenai klausul-klausul dalam konvensi ini. Jadi setelah ditandatangani itu nggak ada tuh yang berseteru. Mungkin yang A minta ini, yang B minta ini. Jadi nggak ada sepihak, keputusan sepihak. Semua harus persetujuan bersama. Oke. Nah, kemudian di dalam pasal 3 dijelaskan mengenai fungsi dari perwakilan diplomatik, yang dimana dijelaskan bahwa fungsinya itu adalah yang pertama, merepresentasikan negara pengirim, kemudian melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, dan membuat laporan keadaan dari negara penerima, serta meningkatkan hubungan dari kedua negara dalam bidang ekonomi, kultur, sains, dan sebagainya. Jadi nggak hanya bidang tertentu aja ya, banyak bidang ya rupanya. Oke. Nah, kemudian nih ada pasal 14. Jadi di situ disebutkan ada 3 tingkat kepala perwakilan diplomatik. Jadi diplomatik itu dibagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada duta besar atau nuncios. Jadi yang terakreditasi untuk kepala negara atau setaranya, sederajatnya. Kemudian para utusan. Kemudian ada lagi menteri dan internuncios terakreditasi untuk kepala negara kuasa usaha yang terakreditasi untuk menteri luar negeri. Oke, kemudian di pasal ini juga dijelaskan bahwa setiap perwakilan diplomat itu memiliki kekebalan. Oh, jadi nggak bisa serta-merta dapat hukuman atas kesalahan dia ya? Ya, dia memiliki hak yang dinamakan hak imunitas. Di mana dalam pasal 29 ini menjelaskan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan, dan negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan mengambil langkah yang layak untuk mencegah serangan yang dapat mengancam martabat dari seorang diplomat itu. Wah, enak juga jadi diplomat ya, bisa lumayan. Kebal akan hukum nasional di suatu negara. Ya. Nah, kemudian ada juga nih di dalam pasal 22 sampai pasal 33 disebutkan kekebalan tersebut antara lain adalah kekebalan pribadi dari pejabat diplomatik itu, kemudian kekebalan keluarganya, kekebalan yurisdiksinya, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan, kekebalan gedung perwakilan diplomatik. Jadi gedung dia kantor dia punya itu punya hak imunitas tersebut, dan tempat kediaman wakil diplomatik. Oke, saya paham. Jadi pada dasarnya bukan cuma orangnya doang ya, tapi ternyata gedung yang ditinggalinya juga, kantornya, keluarganya juga, anak-anaknya semuanya. Oke, ternyata ada sebutannya nih, Mas. Ada yang dinamakan inviolability. Apa itu? Inviolability ini ya semacam bentuk perlindungan yang diberikan kepada gedung kedutaan dan arsip serta dokumen kedutaan, sehingga negara penerima itu memiliki kewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah setiap gangguan dilaksanakannya misi dari diplomat ini. Jadi misalnya Indonesia nerima
dubes Malaysia, Indonesia juga berkewajiban melindungi mereka ya. Betul. Oke, setelah kita tadi menjelaskan tentang isi dari suatu perjanjian ini, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, kami juga mendapati adanya kasus di mana telah terjadi penyalahgunaan hak kekebalan atau hak imunitas dan keistimewaan pejabat diplomatik yang terjadi di Jerman. Kurang lebih terjadi pada tahun 2009 lalu. Wah, seru nih. Soalnya hak kekebalannya yang disalahgunakan ya. Betul. Jadi kasus posisi pada hal ini itu dijelaskan bahwa seorang TKI dari Indonesia yang namanya Dewi Ratnasari bekerja pada seorang pejabat diplomat Arab yang pada saat itu akan dibawa ke Berlin. Dan pada saat itu Dewi Ratnasari telah menandatangani perjanjian, sebuah penandatanganan perjanjian kerja, yaitu yang menyatakan bahwa ia akan digaji sebanyak 750 euro untuk 40 jam kerja per minggu, yang mana kerjanya itu 6 hari dalam seminggu dan diberikan cuti tahunan selama 1 bulan. Namun namun sayangnya pada kenyataannya hal ini bertolak belakang. Oh iya. Ternyata pada kenyataannya dia bekerja non-stop selama 7 hari 7 malam, dia dipekerjakan hingga tengah malam, dan keluarga diplomat itu didapati hanya membayarkan sebanyak 150 juta euro pada saat bulan Ramadan. Wah, jadi yang tadinya 750 hanya diberikan 150 atau seperlimanya saja. Kasian banget. Nah, dan nggak sampai di situ juga, ternyata dia juga mendapatkan kecaman berupa dihina dan juga mendapatkan pemukulan baik oleh sang pemberi kerja, si diplomat itu sendiri, maupun sama keluarganya gitu. Oke. Jadi Betul. analisis dari kasus tersebut, hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu tersebut, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri di negara penerimanya. Misalkan Indonesia nerima dubes dari Malaysia, Singapura, atau yang lain. Nah, salah satu hak kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik adalah bebas dari yurisdiksi pidana negara penerima, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Jadi yang berarti pengadilan tenaga kerja Jerman tidak dapat mengadili nih si diplomat ini karena terbentur hak imunitas yang dia miliki. Oke, tapi kan pada dasarnya kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja kan? Iya dong. Nah, karena dalam ketentuan pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina ini telah diatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada yurisdiksi hukum negara pengirim. Jadi walaupun dia kebal akan yurisdiksi negara Jerman, tapi dia tetap berlaku hukum negara asalnya, yaitu negara Arab Saudi. Arab Saudi. Jadi dia dapat diadili di negara asalnya, Arab Saudi ya. Oke. Nah, pada intinya pejabat diplomatik tetap harus menghormati nih hukum dan perundang-undangan negara penerima sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961. Jerman yang sebagai negara penerima tadi dapat menyatakan persona non grata pada pejabat diplomatik Arab Saudi apabila dia dianggap melakukan pelanggaran hukum. Nah, persona non grata ini terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggung jawab nih pada negara penerima. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban negara, di mana tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum nasional maupun internasional, yakni tertuang dalam Konvensi Internasional tahun 1990 tentang hak buruh migran. Jadi Arab Saudi ini wajib bertanggung jawab penuh atas diplomat yang dia kirim, atas perbuatan yang dia lakukan. Berarti yang berikutnya adalah kalau itu kan pertanggungjawaban dari negara Arab Saudi. Ya, Arab Saudi. Lalu sejauh mana sih Indonesia berperan dalam kasus ini? Nah, karena kan melibatkan TKI nih. Betul. Warga negara Indonesia dong. Betul. Oke, jadi peran pemerintah Indonesia dalam kasus ini adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh diplomat RI yang ada di Jerman
untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dan jika negosiasi tersebut ditolak, maka pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga dan negara penerima dengan melakukan persona non grata yang tadi sudah dijelaskan kepada diplomat tersebut. Negara pengirim pemerintah Arab Saudi berkewajiban untuk bertanggung jawab pada pemerintah Indonesia, yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi yang layak terhadap korban TKW asal Indonesia tersebut. Oke, jadi sebagai penutup, memang pada dasarnya setiap diplomat itu memiliki kekebalan atau hak imunitas dan keistimewaan lainnya. Namun hal tersebut juga tidak berlaku absolut. Iya, benar. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat diplomatik. Oke. Mungkin itu saja kali ini podcast yang bisa kita sharing ke kalian mengenai Konvensi Wina, kemudian hak imunitas diplomat dan kasus yang pernah terjadi ya. Betul. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.